Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Ayuhal abna' aw tulab, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pelajaran aqidah di bab yang ke-6 tentang larangan menghina Allah, Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam dan Al-Quran. Ayuhal abna rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Menghina Allah, Nabi dan Al-Quran merupakan pembatal keislaman kita. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, setiap umat Islam wajib menjunjung tinggi ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, melaksanakan seluruh aturan dan syariat tanpa memilah-milih atau bahkan menyepelekan salah satu dari syariat Islam. Dan itu merupakan kesalahan, merupakan hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan sikap tabiat menghina atau menistakan adalah akhlak para musuh Allah Azza wa Jal, yang menjadi akhlak orang-orang kafir dan munafik, orang-orang munafikin. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskannya secara jelas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam banyak ayat dan peristiwa. Dan sesuatu yang paling dibenci dan dilarang di dalam Islam adalah menyepelekan, merendahkan, menghina syariat Islam, walaupun hanya sebagian dari ajaran Islam tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam sebagai seseorang yang paling menyayangi kepada manusianya yang lain, waktu itu tidak memaafkan dan tidak menerima uzur para penghina, para penista, para yang merendahkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam tidak memaafkan, tidak memberikan uzur, tidak melihat alasan mereka sama sekali yang mengaku melakukannya sekedar bermain atau bercanda saja, mempermainkan ayat-ayat Allah walaupun hanya bercanda, mempermainkan, menghina Allah, agama Islam dan Al-Quran walaupun dia bercanda, maka tidak dimaafkan dan tidak diberikan uzur oleh Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan wahyu yang turun dari langit, yang diabadikan di dalam Al-Quran, firman Allah Azza wa Jal, yang kata Allah tabaraka wa ta'ala di dalam firman-Nya, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasul-Rasulnya kamu selalu berolok-olok walaupun bercanda?
Tidak usah kamu meminta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Qad kafartum ba'da imanikum. Jika kami memaafkan segolongan dari kamu lantaran mereka taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Surat At-Taubah ayat yang ke-66. Dan menghina Allah, Nabi dan Al-Quran, siapapun dia, dimanapun dia tinggal, kapanpun dia hidup, berarti ia tidak taat kepada Allah, tidak beribadah kepadanya, tidak mencontoh mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam, dan tidak berpedoman hidup kepada Al-Quran. Dan hukum orang yang menghina Allah, Nabi dan Al-Quran, ia telah batal dari keislamannya. Qad kafartum, dia telah kafir setelah beriman. Qad kafartum ba'da imanikum. Oleh karena itu, anak-anak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, berhati-hatilah dengan lisan kita, perbuatan kita. Walaupun hanya bercanda, walaupun hanya bersenda gurau, namun tatkala menghina ayat Allah, menghina Allah dan Al-Quran, menghina Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam, sungguh qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah membatalkan keislaman kalian, kalian telah kufur setelah beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka berhati-hati, jangan dan bercanda atau bersenda gurau saja sudah dilarang dan telah terjatuh dalam kekufuran, apalagi beneran. Tentu Allah akan mengazab bagi mereka yang menghina Allah, Nabi dan Al-Quran. Oleh karena itu, para ulama memasukkan perbuatan menghina Allah Azza wa Jal, ayat suci dan Rasulnya dalam pembatal keimanan, bahkan membatalkan keimanan pula. Karena tingkatan agama itu ada 3. Yang pertama Islam, iman dan juga ihsan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa menghina Allah Azza wa Jal, ayat suci dan Rasulnya adalah perbuatan kekafiran yang membuat pelakunya kafir setelah beriman. Dalilnya tadi di dalam surat At-Taubah, qad kafartum ba'da imanikum. Semua orang yang mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuk celaannya, atau mencela Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam atau para rasul yang lain, apapun bentuk celaannya, atau mencela Islam atau merendahkan Allah atau Rasulnya, maka sungguh dia telah kafir dan murtad dari Islam, walaupun orang tersebut mengaku muslim. Dan ini merupakan ijma', sepakat para ulama akan hal tersebut. Ini perkataan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini berdasarkan dalil di dalam surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Katakanlah, apakah dengan ayat-ayat Allah dan Rasulnya kalian berolok-olok, bersunda gurau? Tidak perlu minta maaf, kalian telah kafir setelah sebelumnya beriman. Inilah hukum bagi orang-orang yang mencela, yang menghina Allah, ayat Al-Quran dan Rasul-Rasulnya. Dia telah membatalkan keislamannya dan bahkan telah membatalkan keimanannya. Dia telah kafir setelah sebelumnya dia beriman, walaupun bercanda, walaupun hanya bercanda. Tolong diperhatikan, terkhusus untuk Ami pribadi dan untuk semuanya. Barakallahu fikum. Anak-anak sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, demikianlah yang bisa kami sampaikan pada pertemuan di pagi hari ini di bab ke-6 tentang larangan menghina Allah dan Nabi dan Al-Quran di bagian yang pertama. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.